Perkenalkan, nama saya Ririn Trisapitri. Di sini saya akan menjelaskan tentang biaya overhead pabrik atau BOP. BOP sendiri merupakan biaya yang bersifat fluktuatif. Hal ini disebabkan karena terjadi perubahan aktivitas produksi, perubahan tingkat efisiensi produksi, biaya yang terjadi karena pemanfaatan fasilitas atau sarana bersama, biaya yang bersifat sporadik, dan biaya yang terjadi pada waktu-waktu tertentu. Departementalisasi merupakan pembagian pabrik ke dalam bagian-bagian atau pusat biaya yang dibebani BOP. Proses pengumpulan dan penentuan tarif biaya overhead pabrik per departemen bermanfaat untuk pengendalian biaya dan ketelitian penentuan harga pokok produk. Departemen Produksi dan Jasa. Departemen produksi, departemen yang mengubah bentuk, sifat, bahan baku, atau merakit komponen-komponen menjadi finished good. Departemen jasa yang memberikan jasa pelayanan yang berkontribusi tidak langsung terhadap produksi tetapi tidak mengubah bentuk, jenis, rakitan dan dari bahan baku. Penyusunan anggaran BOP per departemen. Yang pertama, BOP langsung departemen merupakan BOP yang dapat diidentifikasikan secara langsung sebagai BOP departemen tertentu. Contoh, biaya bahan penolong, gaji mandor, lembur karyawan, dan biaya penyusutan suatu departemen. Yang kedua, BOP tidak langsung departemen. BOP yang dinikmati secara bersama-sama oleh dua departemen atau lebih. Contoh, gaji pengawas departemen, biaya penyusutan gedung pabrik, biaya perbaikan dan pemeliharaan gedung. Penyusunan anggaran BOP per departemen. Penaksiran BOP langsung departemen atas dasar kapasitas yang direncanakan untuk tahun anggaran. Penaksiran BOP tak langsung departemen. Distribusi BOP tak langsung departemen ke departemen-departemen yang menikmatinya. Menjumlah seluruh BOP per departemen untuk mendapatkan BOP per departemen. Alokasi BOP departemen pembantu ke departemen produksi. Yang pertama, metode alokasi langsung. Yang kedua, metode alokasi bertahap. Metode alokasi yang memperhitungkan transfer jasa timbal balik antar departemen pembantu, yaitu metode alokasi kontinu, metode aljabar, metode alokasi yang tidak memperhitungkan transfer jasa timbal balik antar departemen pembantu, yaitu metode urutan alokasi yang diatur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Saripah dari kelas A2 dengan NPM 1121118. Saya akan menjelaskan tentang biaya langsung. Biaya langsung atau direct cost adalah biaya yang berkaitan dengan produksi barang dan dapat dilacak kembali ke objek tertentu. Selanjutnya, jenis pengeluaran biaya langsung. 1. Biaya material. Biaya material adalah biaya yang meliputi pemberian bahan baku atau material yang dihitung dengan analisis harga satuan. Yang kedua, biaya upah. Seseorang yang bekerja untuk perusahaan juga perlu diberikan tanda jasa berupa sejumlah uang. Yang ketiga, biaya peralatan. Biaya peralatan adalah biaya yang dikeluarkan dalam menghadirkan berbagai peralatan yang dibutuhkan dalam operasional. Sekian penjelasan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biaya tidak langsung. Biaya yang tidak langsung atau indirect cost adalah biaya yang tidak bisa dibebankan secara langsung dengan unit yang diproduksi. Jenis biaya tidak langsung. Yang pertama, biaya tak terduga. Biaya tak terduga adalah biaya yang masuk dalam anggaran untuk mengantisipasi kejadian yang mungkin terjadi atau mungkin tidak akan terjadi. Yang kedua, biaya overhead. Biaya overhead atau overhead cost adalah biaya tambahan yang tidak terkait langsung dalam proses produksi atau proyek.
Biaya overhead terbagi ke dalam dua jenis, yaitu overhead lapangan dan overhead kantor. Yang ketiga, profit atau keuntungan. Penentuan tarif. Biaya overhead pabrik dibebankan kepada produk atas dasar tarif yang ditentukan di muka. Alasan pembebanan biaya overhead pabrik kepada produk atas dasar tarif yang ditentukan di muka adalah sebagai berikut. Pembebanan biaya overhead pabrik atas dasar biaya yang sesungguhnya terjadi seringkali mengakibatkan berubah-ubahnya harga pokok per satuan produk yang dihasilkan dari bulan yang satu ke bulan yang lain. Dalam perusahaan yang menghitung harga pokok produksinya dengan menggunakan metode harga pokok pesanan, manajemen memerlukan informasi harga pokok produksi per satuan pada saat pesanan selesai dikerjakan. Padahal ada elemen biaya overhead pabrik yang baru dapat diketahui jumlahnya pada akhir setiap bulan atau akhir tahun. Penentuan tarif biaya overhead pabrik dilaksanakan melalui 3 tahap berikut. Yang pertama, menyusun anggaran biaya overhead pabrik. Yang kedua, memilih dasar pembebanan biaya overhead pabrik kepada produk. Yang ketiga, menghitung tarif biaya overhead pabrik. Akuntansi BOP adalah jenis pengeluaran yang tidak berkaitan secara langsung dengan proses produksi barang ataupun jasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk soal di departementalisasi, biaya overhead langsung dan tidak langsung departemen-departemen pembantu dan produksi selama 1 tahun diperkirakan sebagai berikut. Di departemen produksi ada 2 departemen, Departemen A dan Departemen B, sebesar 9 juta rupiah, dan Departemen B sebesar 15 juta rupiah. Di departemen pembantu ada Departemen X dan juga Y sebesar 3 juta rupiah dan Departemen Y sebesar 5 juta rupiah. Jasa yang dihasilkan departemen pembantu dibagikan menurut proporsi sebagai berikut. Contoh soal akuntansi BOP. Perusahaan Adit menaksirkan anggaran BOP sebesar 1 juta rupiah dengan besaran biaya bahan pokok selama 1 tahun sebesar 5 juta rupiah. Maka cara hitungnya adalah 1 juta rupiah berbanding 5 juta rupiah dikali 100% sama dengan 200%.